kamu nggak salah kok karena hari ini iTalk edisi spesial kita nggak syuting dari studio iTalk biasanya, tapi kita lagi ada di sebuah rumah yang mirip kerajaan. Dua orang yang sangat spesial sekali yang hari ini kita mau kulik sambil makan bakso. Kira-kira siapa? Yuk langsung naik ke atas yuk. Oke pemirsa, sekarang kita udah ada di depan pintunya. Coba kita ketok ya. Orangnya lagi ada di rumah, kayak kira-kira plot twist ya kalau misalnya tiba-tiba orangnya ada di rumah. Kan nggak mungkin ya, coba. Assalamualaikum. Sepada. Ini kalau ngapain gak ada orangnya sih plot twist ya. Nah udah ada Teh Santi. Apa kabar? Baik, sampai kumaha damai. Alhamdulillah saya pangestu kumaha sawang sulna. Aduh mampus deh kalau jadi gue yang malah repot ya, pokoknya baik ya puji Tuhan. Teh Santi terima kasih sudah membuka pintunya buat iTalk. Iya sama-sama, senang sekali. Dress code-nya sudah iTalk sekali warna merah. Hari ini kita mau ngajakin Teh Santi ngobrol sambil makan bakso, boleh? Boleh. Oke, sudah dipersilakan masuk. Mari kita masuk. Iya, silakan. Sampai di area ruang tamunya Teh iya, Santi sama Kang Denny. Betul. Tetep loh, walaupun di belakang tuh ada aviari yang gede, yang ini tetap ada juga ya kolamnya ya Teh ya. Iya, jadi ini justru ini akuarium pertama, aquascape pertama suami. Mulai dari sini mulai dulu dari ya. sini jadi merambat ke yang lain-lain itu kayaknya bikin ini bagus deh. Kayaknya bikin ini bagus Di deh. belakang lebih gede lagi ya. Tapi sebelum kita bahas seputar akuariumnya, aku tuh dari tadi pas masuk nggak berhenti menatap ini. Karena ini jujur ya Teh ya. Iya. Teteh tuh kagak berubah. Masya Dari Allah, foto-foto masa yang sih? atas gitu ya. Tadi kita sempat flashback dikit program pertama aku bareng Kang Denny 12 Iya. tahun yang lalu 2010. Iya. Tapi boleh cerita nggak sih Teh ini kenapa dan apa memori dibalik foto-foto Kang Denny sama Teh Santi ini? Jadi ini sebenarnya fotonya belum terlalu lama. Foto pas mau pindahan ke rumah ini kita bikin foto session. Anaknya juga masih 2, belum nambah 1 ya. Udah masih cantik ya, Iya, masih ganteng dua-duanya. Memang sengaja dibikin buat foto pajangan di rumah gitu. Jadi fotonya pun di rumah. Kalau yang ini studio yang tengah. Iya, ini adalah foto di rumah ya, bukan di Taman Safari, bukan di rumah Teh Santi sama Kang Denny. Dari 1, 2, 3, 4, 5, mana yang menurut Teh Santi memorinya paling teringat? Boleh yang paling berkesan, atau mungkin paling sedih, atau mungkin paling riweh, yang mana Teh Santi? Yang mana ya? Ayo yang mana ya? Mungkin yang itu yang atas kali ya. Yang atas kenapa? Yang atas yang deket di pilar-pilar itu karena itu kalau inget dulu tuh itu baju itu dipersiapkan begitu lama gitu. Aku udah pesen bajunya lama banget. Pas begitu datang tidak sesuai ekspektasi. Ya, serius? Enggak mungkin mulai dari karena kita percayain udah gitu. Pokoknya pas begitu datang udah mepet bener waktu foto. Iya. Kekecilan apa kegedean? Loh kok untung dari foto nggak kelihatan ya. Oh, iya, kok bahannya bener. agak-agak tipis, agak-agak nerawang gitu. Oh iya. Jadi itu paling berkesan di atas ya. Dan itu juga Fadika tuh masih kecil banget. Iya, Arsa, panggilannya Arsa. Namanya Arsa. Fadlikal Muhammad Arsa. Panggilannya Arsa. Arsa masih bayi banget. Masih bayi banget. Masih bayi banget. Ya Baru udah. umur 1 bulanan waktu itu. Ini memang ya, makanya memori itu harus tercapture dengan baik ya. Walaupun baru 1 bulan, tapi tetap foto-foto sehingga ada good memory ya. Kita sekarang akan naik ke ruangan selanjutnya. Let's Ayo, go. silakan. Teteh. Silakan. Ayo. Harus tuan rumahnya Aduh. dulu ini. Seru amat ya, ini ada split levelnya gitu ya Teh? Iya, karena di sini tuh tanahnya tuh jenisnya tuh berkontur. Oh iya, agak naik turun. Jadi tapi agak kesini. naik turun. Nah, kita tuh jadi ngakalinnya gimana ya? Kalau misalkan kita uruk semua juga kan lumayan gitu. Jadi ya udah ada bagian-bagian yang di bawah. Oh ini buat basement, ini naik sini buat ruang tamu, naik lagi buat ruang keluarga. Tapi gitu. tema rumah ini kalau kita lihat desainnya temanya apa Teh? Ini sebenarnya temanya apa ya? Aku juga ada bingung. Maroko-Marokonya, terus juga Ya karena ada campur-campuran sih, klasiknya. campur-campur sih. Jadi klasik tapi yang nggak terlalu keriting banget. Iya, nggak terlalu gitu Iya, ya, tapi tetap oke. Iya, tapi ada tetap sentuhan klasiknya gitu. Teteh paling suka dari ini yang paling sering Teteh ngabisin waktu di ruangan apa? Di kamar sih. Tetap ya di kamar ya. Kalau di depan
Iya, semua, ada kolam suami. renang, ada akhir Kang Denny. Iya, kalau dia keseharian dia nanti aku kasih unjuk, dia biasanya nongkrong di situ dari bangun tidur, pulang syuting juga dia nongkrong di situ, cari inspirasi, ide apa segala macam dia di situ sambil Nanti melihat kita makan bakso juga di situ bareng boleh, Teh Santi boleh, ya. boleh, boleh, boleh. Oke, Teh Santi kan kita mau ngobrol ya. Iya. Kita enaknya ngobrol di mana ya Teh? Boleh mau ngobrol di luar juga boleh. Oke, yuk kita mau ngobrol sama Teh Santi di luar di area outdoornya. Let's go. Iya. Kita sudah mulai ada seperti Aitak, boleh yang di sini tepuk tangannya agak semangat. Di sini banyak banget ya tuh semesta sampai ada choir ya ampun, adem, tenang, rumahnya Teh Santi mah subhanallah gitu kalau kata anak-anak ya. Teh Santi, Iya, kita mau Kristi, kenalan gimana? sama Teh Santi as a person, walaupun memang kita tahu ya bahwa Teh Santi adalah istri, sosok istri yang luar biasa dari Kang Denny yang pastinya juga punya nama yang besar juga. Tapi kita penasaran, dulu sebelum kenal sama Kang Denny, siapa sih seorang Santi ini? Jadi sebenarnya ya aku cuma gadis kampung. Aduh, mohon maaf saya ralat kembang desa ya. Jangan bilang ada kembang desa. Silakan Teteh. Iya, dia cuma seorang gadis berasal dari daerah Garut ya. Terus di situ aku juga berprofesi sebagai penyanyi daerah, jadi biduan kampung lah ya, nyanyi dari satu acara ke acara lain, dari hajatan ini ke hajatan lain. Putri Panggung. Putri Panggung. Permata Sari, kan Anda lalu. Terus ya dengan keluarga kecil yang alhamdulillah sederhana tapi bahagia. Seorang ibu guru SD dan papa juga sebagai pegawai BUMN. Teh Santi dulu masa kecilnya seperti apa sih? Teh Santi termasuk anak yang tomboy mungkin atau memang pembawaan dari rumah udah kalem aja? Enggak, sebenarnya aku centil sih. Kelihatan coraknya. Oh iya, gimana? Jadi dari kecil tuh kalau di antara saudara-saudara yang lain tuh emang terlihat agak lebih centil gitu ya. Jadi udah senang nyanyi-nyanyi dari kecil. Kalau ngelihat kaca tuh denger musik udah kerasa kayak bikin video klip sendiri sambil nyanyi, sambil gitu-gitu. Apa dulu kalau lagu zaman kecil Teh Santi itu apa? Ingat gak? Lagu-lagu Nika Ardila. Seperti malam-malam Iya. aku coba. Nah, aduh. Repot ya, kaget Teh Santi ya. Kaget ya. Iya kayak gitu denger lagu sambil nyanyi depan kaca. Terus kadang suka ikut kayak fashion showan gitu. Setiap acara 17 Agustus pasti tampil paling depan untuk disco. Makanya kita bisa lihat ada di TikToknya Teh Santi kalau dia catwalk itu sudah hadir dari zaman dahulu. Iya gitu. Lalu waktu ketemu Kang Denny Teh kumaha? Nah, dari situ kan sudah berprofesi jadi sebagai penyanyi di daerah. Terus ada salah satu TV ngadain ajang audisi nyanyi. Ya. Nah kebetulan diajakin teman-teman sesama penyanyi di daerah gitu. Terus pergilah ke Jakarta betul, ya. kebetulan koordinasi juga sama salah satu organisasi KMPI yang ada di Garut gitu. Terus ya udah siapa yang mau jadi peserta kita daftarin ke sana. Ikutlah daftar di Bandung waktu itu. Kebetulan waktu tahun itu acara audisi nyanyi dan ada bareng acara audisi pelawak. Ya ampun. Saat itu di stasiun TV itu. Akhirnya ikutlah aku jadi peserta di situ, masuk jadi 20 besar dari Bandung dan ketemulah suami yang sedang jadi host di acara audisi pelawak. Ya ampun. Saat Lalu itu sudah mulai dari belakang panggung, kok ada yang cemerlang nih, ada yang bening nih suaranya juga ya kan. Dari situ tuh kebetulan acara openingnya itu suamiku tuh diminta untuk acara opening jadi salah tempat. Openingnya malah di acara audisi nyanyi. Ah serius? Kok bisa salah panggung? Iya, ceritanya dibikinnya produsernya seperti itu. Oh, oke. Dan jadi lu pura-pura openingnya di acara audisi nyanyi. Nah nanti lu akan diingetin sama salah satu seorang peserta audisi. Kalau misalkan ini salah, ini bukan audisi nyanyi, tapi ini bukan audisi pelawak. Ini audisi nyanyi, audisi pelawak sebelah sana gitu. Oh siapa? Lalu pilih aja lah di antara salah satu peserta ini coba katanya Ya gitu. Tanda-tandanya bunga asmara. Iya, ya kan? dari situ dia milih. Dan sekarang dia ngomong gini, ternyata waktu itu
Allah tuh maha baik ya. Orang yang papi tunjuk dan itu jodoh papi katanya gitu. Jadi sekarang mungkin bisa yang masih single-single tunjuk lah ya, tunjuk. Ada ikan duyung, ada ikan piranha, ada ikan mana, tunjuk beda ya. Lalu Gitu. Dari situ mulailah kenalan, tukeran nomor handphone, komunikasi intens gitu dan mulai cerita sama mama dan sempat ada penolakan sih dari mama. Iya. Karena dia pelawak dan artis. Mohon maaf bukan ngetawain pelawaknya, tapi kayak Kang Denny pelawak dan juga artis. Karena memang zaman itu juga mungkin masih ini kali ya Teh, Iya. masih banyak Jadi, stigma-stigma yang betul. tidak terbantahkan. Betul. apalagi keluarga. Karena waktu itu kan mama papaku tuh orang daerah ya. Jadi ngelihat anaknya dekat dengan orang ibu kota, apalagi statusnya sebagai seorang artis, di pikiran mereka pergaulannya seperti apa gitu, dan takut anaknya malah ke bawah enggak gitu. Terus waktu itu juga di zaman itu tuh lagi banyak berita muncul yang tentang pelawak istrinya banyak, pelawak ada kasus narkoba atau apa. Jadi mama tuh rasa ketakutan. Jadi jangan deh Teh, udah cari PNS aja. Ya ampun. Tapi sekarang fast forward berapa puluh tahun kemudian bisa dibilang mama Teh Santi sayang ya sama Kang Denny ya. Luar biasa, malah lebih sayang sama suamiku timbang sama aku sih kayaknya. Bahaya ya. Ketahuan. Siapa atuh yang bandel? Ini ada manajernya di sebelah sana. Ketahuan bandelnya bandel-bandel gemes gitu ya. Tapi dulu Teh Santi sama Kang Denny berapa lama sih pacarannya Teh? Nggak lama sih, dari kenal ke nikah itu cuma 1 tahun. Dari kenal ya, bukan pacaran. Berarti pacarannya kurang dari 1 tahun. Iya. Apa yang membuat waktu itu Teh Santi kayak yakin ini baru Teh Santi juga kan keadaan kondisinya baru dari Garut pindah ke Jakarta. Enggak, aku masih domisili di Garut. Masih bahkan masih di Garut Iya, juga betul. kan ke Jakarta hanya untuk audisi itu. Nah, di Bandung malah itu audisinya. Apa yang membuat Teh Santi akhirnya yakin buat saya sama pinangannya Kang Denny? Justru dari awal dia ngedeketin aku tuh udah kasih ultimatum sama dia tuh gini. Maksud kamu apa ya? Teleponin terus, nanyain udah makan apa belum? Apa aduh basi banget deh gitu ya. Gemes kok ya, belum basi kan, masih gemes kan? Iya nggak tahu. Maksudnya apa ya? Kalau misalkan kamu deketin aku, mau jadiin aku pacar kamu, kataku ya cuma pacaran aja mendingan mundur, kataku. Karena aku bukan nyari pacar, tapi aku nyari suami. Tapi kalau misalkan niatnya serius, mau cari istri, ya ayo kita jalanin. Nah, akhirnya dia bilang, serius lah aku mau cari istri. Ya udah ayo jalanin. Akhirnya ya makanya dari situ nggak lama akhirnya kita menikah. Teh Santi waktu itu umurnya berapa? Waktu itu aku menikah di usia 22 tahun. 22, Iya. biduan ini kembang desa menerima pinangan pelawak dari Jakarta ya. Kang Denny waktu itu umurnya? Dia itu waktu itu umur 28 tahun. Oh iya lumayan lah, 6 tahun ya. Coba dihitung-hitung feng shui-nya. Feng shui-nya aman, cocok ya. Hitungan sio aman ya. Aduh repot. Tapi dulu waktu itu Teh Santi pacarannya LDR atau gimana sih Teh? Iya, jadi pas itu pacarannya LDR karena di Jakarta, aku di Garut. Jadi kadang mantaunya tuh kan cuma lewat telepon aja gitu. Lagi di mana? Teleponan sih intens setiap hari. Tapi kalau ketemu jarang banget, paling 2 minggu sekali. Atau itu juga kan waktu itu sebelum ada tol Cipularang ya. Jadi kalau Masih mau ke jauh, Garut itu muternya. ngelewatin puncak. Iya, perjalanan bener. sekitar 6 sampai 8 jam kalau macet. Waduh, cintaku tersendat di puncak nih kayaknya nih Iya. ya. Jakarta puncak Dan baru Garut. Betul. Iya, bela-belain 2 minggu sekali datang ke Garut. Jadi tapi tetap di tiap malam Iya. waktu Telepon itu tiap tadi hari. Masih telepon ya? Itu masih ada wartel nggak Teh? Wartel masih tapi udah ada handphone. Oh, pakai pager? Enggak, Oh, udah ada handphone. handphone. Iya. Alhamdulillah, jadi bisa SMS, telepon tetap Iya, komunikasi iya, ya. betul. Cuma nggak bisa video call waktu itu kan belum bisa, masih pakai Nokia soalnya Iya, ya, betul. masih belum ada kameranya Iya. gitu kan ya. Abis itu Teh Santi waktu abis menikahlah dengan Kang Denny. Iya. Itu nikahnya di mana? Rasanya seperti apa? Nikahnya di Garut, jadi acara nikahnya di Garut. Setelah nikah langsung diboyong pindah ke Jakarta. Langsung diboyong pindah ke Iya. Jakarta ya. Terus Teh Santi dulu sebagai orang yang lahir besar di Garut, terus akhirnya pindah ke Jakarta, pertama kali ikut suami sebagai gadis yang kayak ada perubahan masa-masa transisi dari gadis ke istri orang, Betul. lalu juga ada perpindahan dari Garut ke Jakarta. Betul. Gimana tuh perasaan Teh Santi? Berat banget. Berat banget. ya? Berat banget dan sempet sih di awal-awal pernikahan, apalagi kan pacaran kita nggak lama. Nggak lama, Terus benar. selama pacaran juga LDR. Jarang ketemu.
Jadi aku tuh belum mengenal betul siapa dia juga belum mengenal betul siapa aku. Jadi proses pengenalan itu di saat justru awal-awal pernikahan. Ribut itu hampir tiap hari selama 1 sampai 2 tahun pernikahan itu sampai yang awalnya yang apa menyerah aja gitu ya. Karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Kebayang tuh situasinya ya. Temen juga nggak punya gitu kan. Teman-temanku di Garut semua. Di sini juga aku nggak kenal siapa-siapa. Tiap hari ditinggal untuk dia pergi syuting, kerjaan di rumah. Stres banget. 1-2 tahun pertama berat banget, Yap. bahkan sempet pengen pisah. Itu gimana ceritanya, Teteh? Iya, jadi kan memang nggak ada tempat berbagi untuk cerita gitu ya, apalagi pas saat awal-awal nikah jadi baru tahu, oh ternyata dia tuh begini ya sifatnya. Ya mulai dari kebiasaan-kebiasaan. Taruh handuk ya, basah ya, ampun, kayak gitu-gitulah, mengalami hal-hal juga kecil ya. tapi yang misalkan karena kaget kitanya tuh jadi berasa, loh kok gini gitu. Kan kita berasal dari didikan keluarga yang berbeda. Betul. Wah, suami aku pun sama. Jadi pas saat disatukan, dia masih dengan kebiasaan dengan keluarganya, aku masih kebiasaan dengan keluarga, aku masih kaget untuk nyocokinnya gitu. Bener, masih harus benar buka satu sama lain supaya jadi blendingnya. Nah, betul banget. Dan juga track record juga loh. Dulu Iya. Teh pacarnya banyak gak sih? Banyak sih. Karena kalau pacarnya banyak, biasanya lebih sering dimengerti kan. Betul. Jadi istri orang harus banyak-banyak ngerti, elus-elus dadanya harus lebih banyak. Betul. ya Kadang kan? ada pikiran gini, coba gue nikah dulu sama yang itu ya. Gini-gini. Tapi kan background memori ya. Betul. Ya ampun. Tapi kan sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah menjadi nyonya Santi Deni gitu kan. Lanjut lagi Teh, perkara-perkara kecil. Dan aku juga sempat dulu dengar curhatan Teteh, katanya tuh bener-bener Teteh ini tipikal orang yang kalau Kang Deni lagi tinggi, itu lagi marah gitu ya, Teh Santi mah diem aja, menerima, dan itu malah yang sebenarnya bikin Kang Deni sayangnya pol sama Teh Santi, bener nggak? Sebenarnya sih nggak juga. Oh ya udah, coba gimana Teh sebenarnya? Jadi gini, justru aku tuh banyak belajar dari suami aku gitu. Dulu karena aku tuh anak pertama. Ya. Dari dulu aku terbiasa mandiri. Dari mulai biaya sekolah aku udah mah nggak usah, Teteh udah bisa sendiri karena dulu kan udah nyanyi, udah iya, apa bener, gitu. bener. Jadi siapapun tidak ada bisa yang mengontrol aku gitu ya. Bener. Pacar juga dulu semua nggak bisa kamu nyuruh-nyuruh aku begini. Sorry gitu. tim Sorry ya. anak pertama perempuan boleh absen ya di kolom komentar ya. Mentalitinya agak-agak sama nih. Nah, Lanjut Teh. gitu di saat punya suami dan mau nggak mau kita harus nurut sama suami itu butuh proses. Bener. Keegoan aku tuh masih ada Ya. gitu, keegoan aku. Jadi awal-awal tuh yang ngerasa suami aku tuh suami kamu tuh harus nurut sama aku. Aku yang berpikir, ih gue tuh seumur-umur nggak pernah ya hidup diatur kayak gini gitu ya. Gue gitu ya, suami ya nggak gini juga gitu. Jadi ribut terus sampai dia tuh dulu sih aku dia tuh si raja tega ya, karena emang cara ngedidik dia memang seperti, tapi aku nggak salahin dia, justru aku berterima kasih dengan cara didikannya seperti itu. Mungkin kalau misalkan aku tidak diperlakukan seperti itu, aku tetap akan jadi orang yang egois. Benar. Gitu. Menjadi si Santi anak perempuan pertama yang biasa mandiri gitu. Betul. Iya. Nah, jadi nggak bisa menghargai suami mungkin ya. Jadi dari dulu tuh dia yang tega gitu. Kalau misalkan kita berantem aku pikir kok nggak ada lu juga gue bisa misalkan. Ya udah aku pulang aja ke Garut. Terus kata dia, oh silakan pulang. Nggak pernah dihalang-halangin. Nggak pernah dihalang-halangin. Pernah nggak tuh sampai kejadian pulang ke Garut tuh? Sempat pernah sampai mau pulang ke Garut, cuman aku tahu orang tuaku, mama papaku dari awal, papa aku sudah bilang begini, Teteh, sekarang Teteh sudah jadi istri orang, gitu. Apapun masalah rumah tangga Teteh sama suami selesaikan berdua. Mama sama papa sudah di luar tanggung jawab mama sama papa lagi. Jangan sekali-kali kalau berantem sama suami kabur ke rumah mama ya, karena mama sama papa nggak bakalan nerima. Waduh, itu adalah kunci. Jadi tapi ini menarik banget ya, karena kan sekarang lebih banyak orang yang open mengenai pandangan terhadap karakter-karakter. Betul. Terutama karakter anak perempuan pertama yang mungkin ketika nanti berumah tangga, kebiasaan-kebiasaannya ini harus banyak yang di-adjustment. Betul. Perubahan dari tadi anak perempuan pertama ke menjadi istri orang, Betul. patuh terhadap suami, mendampingi, dan mungkin itu ultimatum yang baik para orang tua, para parents yang punya anak perempuan pertama, kalau sudah menikah,
kalau berantem tidak dibukakan pintu, kalau bertandang silahkan kapanpun boleh betul, mampir betul, ya. Betul. Jadi papa nggak bakalan mau terima teteh kalau teteh datang ke rumah tanpa izin dari suami. Keren banget. Apa yang Teteh Santi pegang dari prinsipnya orang tua Teh Santi, terutama dalam kehidupan marriage, kehidupan pernikahan? Iya, jadi kan banyak juga yang aku lihat problem antara mantu dan mertua. Mertua dan mantu Ribut ya. Mertua dan mantu ribut, mungkin itu karena bisa aja si mertua terlalu banyak ikut campur. Atau mungkin mertuanya yang ini banget, Iya. nggak bisa melepas anaknya. Iya, yang seperti itu. Dan alhamdulillah hal itu tidak pernah terjadi di dalam rumah tangga saya gitu. Iya. Karena masing-masing baik orang tua saya, almarhum orang tua suami saya, Iya. benar-benar tahu batas-batas Pagarnya. batas-batas. Oh ini kita boleh masuk nih ke sini. Tapi oh ini enggak nih, ini urusan mereka berdua aja biar mereka selesaikan. Iya. Gitu sih. Jadi itu ya. Jadi yang itu paling penting meminimalisir masalah-masalah. Ya. Gitu, masalah antara mertua dan mantu. Makanya itu juga kali yang membuat akar pernikahan dari Kang Denny dengan Teh Santi dari 2006 ya Teh, Iya, benar ya, betul. 2006 berarti tahun ini kalau anniversary 16 16 tahun ya tahun, Teh. iya. 16 tahun kita juga akan kita juga bisa melihat gitu bahwa dari Kang Denny dari 16 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari 16 tahun yang lalu progresnya tuh benar-benar naik banget dan Teh Santi hadir di sampingnya sampai dengan saat ini. Tapi kalau boleh diceritain Teh, pasti kan kehidupan ada naik turunnya ya. Betul. Dari 16 tahun itu apa sih momen yang paling mungkin bisa dibilang titik yang paling agak rendah gitu dalam kehidupan pernikahan Teh Santi sama Kang Denny? Iya. Ya itu mungkin pas saat awal-awal pernikahan sempat beberapa bulan suami tidak ada pekerjaan. Itu. Karena kan namanya bekerja di dunia seperti ini, Entertainment, ya. entertain kayak gini kan tidak selamanya ada gitu. Jadi naik turun. Nah, Apalagi pada saat masih tangga-tangga pertama ya Teh, Betul. itu kayaknya berat banget gitu. Betul. Nah, itu pun jadi pemikiran aku di saat awal mau menikah dengan dia. Ya. Aku pikir gini, dia pekerjaannya seperti ini. Aku menggantungkan hidup sama orang yang aku juga belum tahu pasti nih ada nggak tiap bulannya gitu ya. Jadi Kalau PNS kan beda ya Teh, tiap bulan ada ya Teh ya. jadi dari awal pernikahan tuh aku udah punya perjanjian Oke. sama beliau. Gini, karena pas dari awal-awal nikah tuh aku udah ngeliat kayak gini. Latar belakang dia yang dilatar belakangi, aku nggak tahu ini karena kultur atau karena kebiasaan, karena apa nggak ngerti juga. Kalau aku lihat dia sebagai orang Betawi biasanya tuh ya. Jadi kalau misalkan orang Betawi tuh kalau ada duit ya udah kita nikmatin aja sekarang. Ya besok-besok ya terserah besok aja gitu Apalagi kan kan. Kang Denny mah anaknya selomania mantap gitu kan. Ya, ada duit ayo ya. Nah Terus, kalau terus, terus. kalau di kebiasaan di aku mungkin karena orang tuaku juga PNS ya, Mari jadi menabung, mari betul, menabung. betul. Jadi ya. jadi misalkan keuangan tuh udah pasti nih tiap Ya. bulan dapat uang sekian, ini harus cukup dalam 1 bulan. Jadi udah ada Tertata. pos-posnya, Iya, posnya, betul. udah tertata gitu. Iya. Nah di saat menikah ngelihat kebiasaan yang berbeda itu, aku yang wow nggak bisa nih kalau misalkan aku ngikutin dia gitu. Terus Akhirnya aku minta perjanjian gini, oke kataku sekarang kan pekerjaan di dunia seperti kamu tidak menentu ya. Dapat penghasilan tiap bulannya berapa nggak bisa ditakar gitu. Iya. Aku minta gini aja deh, aku minta uang bulanan tapi yang nilainya pasti. Iya. Nilainya pasti setiap bulannya. Di saat kamu lagi banyak pekerjaan, aku tidak akan minta lebih. Di saat kamu nggak ada kerjaan pun aku nggak mau tahu, pokoknya itu harus ada. Iya. Dulu ingat nggak Teh Santi, minta di 16 tahun yang lalu tuh angkanya berapa? Kalau sekarang mah udah 3 digit, udah nggak usah dimintain lagi gitu ya. enggak. Tapi kalau dulu di saat itu Denny Cagur masih sangat baru merangkak di batu-batu awal karirnya. 5 juta. 5 juta ya. Tapi terus sanggupkan sama Kang Denny ya. Iya. Luar biasa Oke loh. kata dia. Oke, jadi deal di harga 5 juta per bulan. Itu penting. Itu makanya juga penting ya Teh, kalau misalnya memang ada yang mau diutarakan, kita make a deal at the beginning. Harus dari sebelumnya. Teteh juga udah hitung kan 5 juta tuh Iya. nggak asal ngomong 5 juta, enggak. Jadi udah ada perhitungannya, perhitungan Teh. ini untuk uang bulanan, Nah. untuk bayar mbak, Iya. untuk bayar listrik, untuk bayar air. Tuh, Untuk- kalau yang mau nikah, ingat ada listrik, air dan lain-lain ya. Iya, segala macam udah diperhitungkan, udah oke. Nah, pada satu saat di saat dia
gak ada pekerjaan. Lagi belum ada pekerjaan. Belum, jadi pekerjaannya cuma bintang tamu, nggak ada yang reguler gitu. Reguler ya, benar-benar. Nah, pernah satu saat tuh dia lagi ada mau meeting sama orang. Backsoundnya enak ya, kayak Iya betul sekali. Kita lagi di suara kereta. Kapadokia ya. Kapadokia dari kereta Turki kemana? Ke Mampang. Repot nih, ya ampun Kapadokia. Nanti Aitok goes to Kapadokia juga ya, sama Teh Santi juga ya. Asik nih. Lalu Jadi pas saat itu dia sempat mau ketemu orang, mungkin uang tabungannya udah habis Ya. gitu. Terus dia tanya itu pertengahan bulan lah ya, udah lewat pertengahan bulan. Oke, sorry Teh, aku mau nat lagi bahwa ternyata Teh Santi sama Kang Deni juga pernah menjadi anak tengah bulan ya. Pernah lanjut Teh. Terus dia tanya, "Mih masih ada uang pegangan nggak?" Kata dia yang biasa papi kasih bulanan. "Ada," kata aku. "Sisa berapa?" "Ada 2 juta lagi," kata. Terus kata dia, "Boleh pinjem dulu nggak?" Aduh. Pinjem buat apa? Kataku. "Ini papi mau ketemu orang. Mau ada kerjaan yang diobrolin. Kalau nggak pegang uang sama sekali, papi nggak enak." Kata, "Nanti minum kopi atau apa, masa papi nungguin dibayarin orang." Dia tuh nggak pernah mau keluar rumah kalau nggak pegang uang Ya. gitu. Kata aku, oh, mau pinjem berapa? Papi pinjem dulu ya semuanya." "Oh enggak," kataku. "Bener nih, nanti kalau ini ada kerjaan jadi juga nanti papi ganti." "Ya dijamin deal atau enggak?" "Kan belum tentu," kataku gitu. Ini karakter anak perempuan pertama untuk kepastian nih. Gak bisa ya gak pasti ini harus pasti gitu. Silakan lanjut Teh Santi. Iya, dia pas udah, "Ya insya Allah," kata dia. "Ya dijamin deal atau enggak?" kata dia. Ya kan nggak tahu." "Ya udah, mami nggak mau kasih." "Beneran mami nggak mau kasih?" "Enggak," kata lo. 100.000 deh, 100.000. Enggak dikasih sama sekali. Oke. Dan kebetulan dari awal pernikahan kita memang sudah punya celengan masing-masing. Oke. Iya, jadi dari awal tuh udah, karena udah ngeliat ini kayaknya dia tuh hambur nih sama uang tuh. Karakternya ya, kamu karakternya. kenal juga Oh ya deh, Teh ya. oke kita punya celengan satu-satu ya Pi, kita sisihkan ya. Kata dia juga, "Oh iya bener kita harus punya celengan satu-satu. Misalkan ada uang sisa parkir 20.000 atau ada uang apa 50.000 kita masukin gitu, udah. Terus, "Bener mami nggak kasih?" "Bener nggak kasih." Akhirnya dia keluar bawa celengannya, dia bongkar celengan di dalam mobil. "Sedih banget," kata dia. "Tega banget punya bini." Tapi aku pikir gini, ya kalau deal ada kerjaannya jadi mungkin kamu bisa ganti kata aku. Iya. Kalau enggak jadi, kita dari pertengahan ini sampai akhir nanti atau sampai ke depannya kita mau makan apa? Iya. Tapi itu berarti memang ada perbedaan karakter ya. Kamu yang sebagai kiper, no matter what, kamu udah, aku minta cuma segini 5 juta, Ya. aku akan pegang itu. Iya, betul. Sampai dia akhirnya tadi kamu sempat bilang, aku bilang dia si Raja Tega. Mungkin at that moment Kang Deni bilang kamu masih Ratu Tega gitu ya. Istrinya nggak dikasih gitu, ibarat 100 juga. Tapi akhirnya at that moment jadi juga deal pekerjaannya. Gak tahu tuh waktu Lupa itu dia ya? apa enggak. Tapi sempat waktu lagi begitu tuh kita sempat ikut kuis, salah satu kuis yang nggak disangka kerjaan lagi nggak ada, rumah masih ngontrak, kita bingung, udah punya tanah tapi bingung ini mulai start bangun uang dari mana, karena kan kalau start mau bangun rumah tuh harus ada uang gede ya. Iya betul. Uangnya nggak ada gimana? Kita ikut kuis itu dapat 250 juta. Wah, kuis apa tuh Teh? Deal Gede or no banget. Oh iya, deal or no deal. Langsung dikasih sama Allah terus 250 juta. Akhirnya bangunlah rumah pertama. Iya. Yang di Cibubur. Iya. Oh, luar biasa. Nah, ini aku juga mau nanya menarik bahwa nggak banyak orang yang tahu bayaran artis awal itu tidak sebesar artis yang sudah kawakan. Iya, Satu iya. juga pasti tahu dong bayaran Kang Deni Iya. dulu sama sekarang pasti beda. Dan dulu sampai sekarang itu ada namanya TOP, Terms of Payment. Bisa sampai 6. Betul ya Teh ya, manajernya langsung ngangguknya paling kenceng gitu ya. Paling kenceng. Iya. Nah, sekarang. Iya benar sekarang gitu ya, bisa sampai selesai syuting sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 9 bulan kemudian. Sedangkan operasional kan harus Harus terus ya. tiap hari. Jalan ke lokasi syuting kan harus pakai bensin. Benar, nggak mungkin terbang atau pakai pintu kemana saja kan, tetap harus pakai bensin. Nah, mungkin ada momen-momen lain nggak Teh yang Teteh tuh merasa kayak meragukan Kang Deni apakah karirnya akan berlanjut di dunia entertain atau enggak? Karena kan musimnya tuh aku yakin kalau sekarang udah tinggi udah beda lah, Betul. ada challenge masing-masing. Tapi pada saat waktu itu kan agak berat ya Teh. Iya. Dan alhamdulillah kalau aku ngelihat dia, aku yakin
Yakin dari ya? awal. Kamu sebagai istri juga udah yakin duluan ya? Aku percaya gitu dari meskipun dulu kan waktu nikah sama aku namanya belum sebesar sekarang. Betul. Tapi aku yakin mempertaruhkan hidup aku untuk hidup bersama seorang Denny Cagur karena aku ngelihat dia pekerja keras. Ya. Jadi setiap kerjaan apapun yang akan dia kerjakan, dia selalu prepare gitu dari sebelumnya. Dia benar-benar well prepared. Iya. Jadi misalkan dia mau nge-host, dia pelajarin dulu. Sebelumnya kan ada banyak juga kan yang talent-talent yang datang baca dikit ini gitu ya. Kalau dia sampai dia hafal betul apa segala macam. Kayak misalkan dia mau jadi host di apa? Acaranya nyanyi atau acara apa? Jurinya ada siapa aja? Dari setiap juri per orang karakternya udah dia pelajari satu-satu. Dia udah pernah apa aja, udah pernah dapat apa aja, pengalaman hidupnya. Sampai detail banget ya. Sampai detail sekali, termasuk ke peserta-pesertanya. Wah, ini fun fact ya. Dulu aku tadi bilang sama Teh Santi, pertama kali aku masuk TV di program Ibu dan Anak. Hostnya itu langsung ketemu Kang Denny, sama Kak Ruben juga, sama Kak Igun dan lain-lain. Dan memang aku yakin gitu bahwa karena kerja kerasnya Kang Denny ini terbukti sampai sekarang namanya Kang Denny semakin naik gitu kan. Dan sekarang bisa satu payung bareng di Trans TV ya. Tapi kalau Teh Santi sendiri termasuk istri yang suka nemenin suaminya syuting-syuting nggak sih Teh? Ya nggak selalu sih, tapi kalau misalkan ada waktu ya aku temenin. Kalau misalkan ya kayaknya nemenin juga malah jadi bikin ribet dia gitu, buat apa ya, aku lebih baik di rumah jaga anak-anak. Itu dia ya, benar-benar mengerti keadaan dan bisa memposisikan diri ya Teh, itu kayaknya penting banget sebagai seorang pendamping ya. Beberapa belas tahun berlalu kita bisa ngelihat juga bahwa rumah tangga seorang Santi dan juga Denny Cagur ini dikaruniai anak pertama. Waktu itu momen menjadi ibu pertama gimana tuh Teh? Riweh-riwehnya, gemes-gemesnya, haru-harunya? Iya, luar biasa. Abi anak aku yang pertama itu lahir di tahun 2009, 3 tahun setelah pernikahan aku. Jadi sempat kosong beberapa tahun gitu, dan alhamdulillah nggak disangka dikaruniailah Abi. Itu yang aku aja sampai tiap malam nggak nyangka gitu kalau misalkan lagi tidur ngelihat ini anak aku. Suamiku juga sama gitu. Dan alhamdulillah anaknya sekarang udah gede. Tapi waktu itu kalau kita boleh flashback dikit, ada nggak bagaimana perubahan Santi dari yang tadinya menjadi anak, nikah jadi istri orang, terus jadi ibu pertama bagi Abi juga kan? Iya, banyak sih. Banyak dari anak pertama yang tadinya sebagai seorang kakak gitu. Terus anak perempuan pertama gitu yang egonya lebih tinggi, akhirnya menikah jadi istri orang, harus nurunin egonya, belajar beradaptasi menjadi seorang istri, menjadi makmum dari suami gitu ya. Bener-bener. Terus akhirnya sampai jadi seorang ibu, egonya ditekan lagi. Baik. Dan justru hadirnya Abi malah membuka aku jadi ngerasa Jakarta lah rumahku gitu. Really? Iya. Why? Kenapa karena tuh? kalau dulu tuh kan Garut lah rumahku. Iya, Garut lah rumahku. Jadi sebelum punya anak tuh aku pokoknya bawanya pengen pulang. Semenjak hadirnya Abi gitu, aku nggak ada ngerasa ini rumah gue gitu. Nggak mesti kemana-mana lagi. Karena di situ aku lebih kenal dengan ibu-ibu lain, kenal dengan anak-anak lain, apalagi Abi mulai sekolah, aku lagi jadi punya lingkungan baru, teman-teman ibu ngajak nganter anaknya sekolah, di situ aku udah mulai merasa betah gitu. Itu karena akhirnya kehidupan seorang Shanti sebagai seorang istri dan juga ibu dimulai di Jakarta, walaupun memang bekalnya di Garut ya, sebagai anak dari ayah dan juga ibu. Satu hal yang mungkin Teh Santi selalu tanamkan sama Abi, 2009 ke 2022 berarti sudah mau 12 tahun, dari anak bayi, terus juga toddler, naik lagi ke anak kecil, udah mulai remaja, usianya sudah belasan tahun. Apa sih yang selalu Teh Santi tanamkan sama seorang kakak Abi? Ya, kalau aku sih sama Abi ya harus jadi anak yang soleh. Jangan tinggalkan ibadah sholat gitu, terus rendah diri, jangan merasa iya aku anak Denny Cagur gitu, enggak, karena biasa-biasa aja. Iya. Itu sih, tetap rendah diri, harus sopan sama orang gitu sih.
Apa yang paling ditakutkan dari seorang Shanty yang kalau boleh jangan sampai kejadian di hidupnya seorang Abi? Oh, kalau ngelihat zaman sekarang banyak sekali ya harus ditakutkan ya. Gemes ya kalau ngomongin ibu-ibu seorang ya. ibu gitu ya, ngelihat zaman sekarang tuh, waduh pergaulan tuh lebih luas gitu. Nggak mesti orang keluar rumah bisa kacau, orang di dalam rumah aja bisa kacau gitu dengan sosial media yang tinggal kemajuan teknologi yang semakin maju gitu. Jadi waduh ini kita nggak bisa jadi satpamnya dia 24 jam. Kita nggak bisa jadi ngawasin dia 24 jam, tapi aku cuma bisa mami kasih kepercayaan sama kamu. Tolong kamu jaga kepercayaan mami. Jadilah anak yang baik, bergaul sesuai usia kamu. Karena kita juga nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sementara kan kita juga ngerasain zaman-zaman remaja mungkin pernah ada naksir-naksiran dikit. Betul, gejolak-gejolak asmara itu nyata. Betul. Apalagi maminya track recordnya juga banyak. Jadi mami mengerti sekali ya kalau centil-centil gitu kan. Jadi dari situ malah lebih jangan anggap mama kamu segan mau bicara apapun itu. Sama suamiku pun sama. Abi kalau ada hal apapun itu ngobrol, harus cerita. Dan aku tidak menganggap tabu semua apapun yang dia ceritakan. Nice, jadi apapun yang dia ceritakan meskipun agak oh enggak apa-apa sayang. Bisa, cuman lebih langsung ada lagi. Perubahan ekspresi kayak oke, gimana? Iya, tapi cuman lebih bagusnya lagi kalau kamu begini. Gitu sih. Jadi Teh Shanty sama Kang Dini juga pengennya anakku percaya 100% ya. Betul. Jadi kamu bilang kalau kamu segan sama mama, jangan anggap mama, anggaplah teman terbaikmu. Betul. Tempat kamu bisa pulang ya. Jadi dari apapun yang dia lalui. Dan aku juga ngeliat bagaimana kayaknya memang agama tuh sangat penting sekali. Betul. Ya. Dan Teh Shanty dan Kang Dini juga menekankan itu sama Abi. Betul. Ya. Nah sekarang Abi kan sudah menjadi kakak ya. Iya. Kakak dari dua adik-adiknya. Yang satu Arsyad usianya berapa? Arsya. Usianya 5 mau 6 tahun. Yang cantik usianya berapa? Usianya 5 mau 6 bulan. 5 mau 6 bulan ya. Mungkin Teh Shanty bisa cerita dikit nggak sih, kenapa memang akhirnya memilih untuk memberikan adik bagi kakak Abi? Iya, karena kan memang sudah rezekinya. Sudah rezekinya, ya alhamdulillah. Aku juga ngerasa kalau misalkan hidup punya kakak, punya adik lebih seru kan. Iya, Teh Shanty tadi berapa bersaudara Kak? Aku 5 bersaudara. 5 bersaudara, anak pertama gitu ya. Jadi Tante juga bisa mengerti posisinya ya. Betul. Ya kalau nggak ada adik agak sepi ya. Kalau misalnya ada adik kalau misalnya ada sepupu kan nggak bisa selamanya ada di rumah ya. Tapi kalau ada kakak sama adik itu yang akhirnya bisa menjadi pegangan juga sampai nanti tuanya. Betul. Jadi dia akan lebih belajar untuk mengalah, belajar untuk berbagi, segala macam banyak. Lalu kalau Teh Shanty sendiri ngelihatnya bagaimana mungkin proses, tadi kan Teh Shanty bilang bahwa itu jodohnya, bahwa ini rezekinya bersama dengan Arsya dan juga Meshwa. Arsya dan juga Meshwa ini memang jodohnya Shanty dan juga Denny. Dari mana Teh Shanty bisa yakin bahwa memang Arsya sama Meshwa ini jodohnya kalian berdua? Ya karena kan memang udah Allah kirimkan anak-anak untuk aku ya, Abi, Arsya, Meshwa, ya semua udah jadi jodoh, anak. Semua itu kan udah ditentukan sama Allah ya itu. Tapi kalau Teh Shanty sendiri sekarang ngelihatnya apa perubahan dari kakak Abi dari yang tadinya anak tunggal sekarang menjadi abang? Apakah menjadi protektif? Apakah menjadi galak? Atau mungkin ada jelas gemes-gemesnya sama papa-papanya? Enggak sih, justru Abi sangat sayang sama adik-adiknya. Abi sangat sayang sama adik-adiknya, dia lebih jadi dia lebih bisa berbagi, lebih bisa mengerti gitu. Ada perubahan peran ya. Betul. Sebagai kakak gitu ya. Tapi aku kemarin sempat lihat juga di TikToknya Teh Shanty gitu ya. Yang Meshwa dibeliin poni. Apa-apaan tuh jadi kayak cimol gemes banget. Tiba-tiba jadi makin bulat gitu ya. Nah sekarang Teh Shanty ngurusin bayi lagi tuh gimana? Meshwa kan baru 5-6 bulan kan Teh? Iya betul. Seru aja justru karena ini tuh sebenarnya udah mau dari dulu karena anakku dua kan laki-laki. Yang dua laki-laki jadi terbatas ya aksesorisnya gitu. Apalagi tadi di note ya, Teh Shanty ini centil, ayo ya. Jadi gemes tuh pengen beli-beli ya kan. Terus terbatas karena aksesorisnya pas begitu punya anak perempuan udah langsung wah yang dari dulu pengen beli ini, beli itu, aksesoris ini, aksesoris itu. Udahlah.
jadilah Meshwa, jadi aku pakein poni, aku pakein bando, gemes aku pakein segala macam. banget. Kakak-kakaknya gimana tuh? Tipikal Teh Shanty bisa ngelihat tipikal mereka yang wah kayaknya nanti gedenya protektif nih dua abang-abangnya nih sama ceweknya, atau lebih yang kayak gemes atau gimana? Kalau Abi sih lebih jagain banget ya. Oh ya? Jadi dia kalau mau pulang sekolah, mau berangkat sekolah atau mau pulang sekolah pasti disamperin dulu adanya. Meshwa, dia cium dulu. Tapi kalau gendong-gendong dia masih belum berani gitu. Iya. Abi gendong, mami ya bukan ini kakak takut jatuh, takut Iya, apa iya, gitu. iya. Tapi dia elus-elus, kalau dia gemes, kalau udah dipelukin gitu. Aku ngelihat, iya Abi sayang banget sama Meshwa, dia lebih ke jagain gitu adiknya. Kayak misalkan, Mami emang itu dikasih itu emang dia nggak apa-apa itu nanti poninya. kepalanya. Nanti kalau dikasih ini emang dia nggak apa-apa ininya gitu. Gitu, jadi gemes ya. Iya. Nah kalau Teh sendiri nih, udah ngegedein 2 anak laki, sekarang yang satu OTW bujang. Yang satu nih, masih cewek gemes-gemesnya. Apa perbedaan yang signifikan dari Teh sendiri ngurusin anak laki sama anak perempuan? Sebenarnya namanya ngurus anak sama aja sih ya. Iya. Cuman ya mungkin lebih gregetnya lagi kalau misalkan anak perempuan, jadi tiap jalan kemana kita mampir ada toko bayi, ngeliat banyak aksesoris, nafsu belanjanya tuh lebih membara ya. Menggebu-gebu ya, karena memang pengen pakai poni, pengen pakai sepatu lucu, warna-warni. Beda Betul. kalau laki mungkin lebih kemainan Iya, kali ya. iya. Nggak mungkin tuh laki pakai pita apa segala Iya, macam nggak akan iya. ya. Nah kalau tadi Kak Abi lebih protektif sama adanya Meshwa. Kalau Kang Denny gimana? Kalau Kang Denny juga sama, tapi karena perbedaan usia anak itu jadi cara dia mendekati anak-anak itu berbeda, tidak Oke. semua disamakan. Seperti halnya Abi sekarang yang sudah usianya menginjak remaja, pendekatannya lebih beda lagi. Jadi Iya. lebih dari ngobrol, hari ke Pencerita hati, ya, gitu. benar-benar. Kalau Meshwa kan masih belum ngerti, masih Mohon bayi maaf, banget ya. Paling dia cuma gendong-gendong ini. Nah justru dia sekarang tuh lebih yang ini banget tuh sama Arsya. Kalau Arsya ya? aku, Arsya iya. 5-6 tahun. 5-6 tahun. Oke. Karena kalau Abi nih remaja, jadi kalau dia udah agak malu-malu, kita peluk, kita cium ya, udah mulai gitu-gitu kan. Udah mulai nggak mau foto bareng Iya, ya. iya. Terus. Jadi bilang, Abi, mami sayang. Iya, kakak juga, paling cuma gitu kan. Meshwa kan masih bayi, belum mengerti kalau Meshwa sayang, kan cuma cuma gitu-gitu dong. Kalau Arsa tuh udah ada timbal baliknya yang udah, Arsa sayang mami kangen. Aku juga kangen mami, dia lari, dia lompat, dia peluk, nah gitu. Lebih responsif ya, Betul. belum kenalan sama gengsi. Karena kalau udah mau 2 digit umurnya, Betul. udah agak-agak gengsi kayak Mas Abi ya. Tapi Betul. banyak kamu sekarang menikmati sekali ya, Iya. tiga Iya, fase yang komplit banget betul. sekarang gitu ya. Kalau kamu bisa mendeskripsikan Teh Shanty satu kata dari kehidupan sebagai seorang ibu dari seorang Shanty itu apa yang menggambarkannya? Bahagia ya. Bahagia ya. Kenapa bahagia? Akhirnya kenapa yang keluar kata-kata bahagia? Karena kalau yang aku rasakan sih tidak ada senikmat menjadi seorang ibu ya. Dari mulai mengurus anak dari bayi Ya. sampai akhirnya melihat dia tumbuh besar, itu prestasi gitu buat aku. Prestasi ya. Iya. Kamu mungkin kalau kita makanya kan ada yang bilang bahwa kalau ada perpisahan mungkin ada yang namanya mantan istri dan mantan suami. Betul. Tapi walaupun ada perpisahan yang paling kecil sekalipun tidak ada yang namanya mantan Mantan ibu dan juga mantan Iya, anak betul. atau mantan bapak dan juga mantan anak ya. Betul, betul. Profesi yang kamu kemanapun nggak akan bisa terganti ya. Iya. Ya mamanya Abi, ya Mamanya Shanty, Arsya, mamanya Arsya, mamanya mamanya Meshwa, Meshwa. ya seorang Teh Shanty ini gitu dimanapun dia berada. Nah Teh Shanty sendiri nih kalau misalnya tadi keluar kata yang bahagia dan kita juga aku personal bisa merasakan aura bahagia dari Teh Shanty. Iya. Tapi bagaimana sih kalau misalnya Teh Shanty menghadapi komentar-komentar yang membuat tidak bahagia pembacanya? Karena Teh Shanty ini kan sangat aktif sekali di TikTok ya, Iya. TikTok dan juga YouTube. Tapi kan kadang-kadang netizen TikTok tuh agak-agak pedes ya Teh Iya, ya iya, komentarnya. iya, Kalau Teh Shanty sendiri menghadapinya gimana sih Teh? Aku sih nggak pernah tanggepin ya. Nah, kita bisa lebih baik daripada tangan kita dipakai nutup mulut orang. Iya. Kan tangan kita cuma 2 nggak bisa. Mendingan tangan kita dipakai untuk nutup telinga kita aja. Iya. Gitu. Tapi pernah kebaperan nggak sih Teh sama negatif-negatif komen gitu? Nggak pernah. Serius? Serius. Satu momen pun nggak pernah ada? Nggak pernah. Apa yang membuat Teh Shanty tuh bisa punya pagar yang kuat tuh apa? Apa yang nggak pernah baper? Nggak pernah, karena kalau dari dulu soal sosmed tuh aku tuh udah wanti-wanti sama suami. Apa?
Pernah dulu aku berantem sama suami, dulu zamannya Facebook. Aku cuma posting quote doang, nggak curhat kan kalau quote tapi nyindir gitu. Iya, satu universe yang kesindir ya. Oke, baik. Kan kalau misalkan itu kan itu cuma quote aja, tapi dengan quote itu pikiran orang tuh akan kesana. Oke. Itu menggiring. Ingat gak tuh quote apa ya waktu itu sampai berantem di Facebook zaman apa tuh, nggak tahu deh. Aduh, aku nggak tahu, pokoknya ini tentang istri dan suami lah ya, gitu. Terus suamiku marah besar. Serius, gara-gara postingan itu jadi marah besar? Marah besar, Terus? marah besar. Kata dia gini, Mami nggak bisa kayak gini. Mami tahu nggak, kalau Mami posting quote itu kan bukan curhat. Kata aku, ngapain Mami curhat di sosial media? Itu bukan curhat, itu quote, kata aku. Quote itu menggiring opini orang, kata dia. Di saat kita sudah baikan, kita sudah tidak ada masalah apapun, pikiran orang tetap gelap. Iya. Kita bisa nggak bisa ngerubah pikiran orang. Jadi lebih baik ya ngapain lagian kamu Amin posting itu apa ada jadi solusinya? Tidak ada. Yang ada malah memperkeruh. Yang lantaran orang kan pada komennya nanya, kenapa nih? Apa itu jadi solusi? Nggak ada, kata dia. Nggak ada solusinya, makanya Betul. akhirnya Teh Santi kayaknya waktu itu gimana tuh responnya? Iya. Agak berhati-hati nextnya atau gimana? Aku awalnya yang namanya perempuan kan iseng Iya. aja, pengen gitu. Jadi udah mulai nahan-nahan, udah mulai awal-awal tuh udah mulai kalau lagi ribut atau lagi apapun, suasana lagi galau, lagi apa, handphone jauh-jauh dah. Oh, Jangan pegang handphone. tuh salah satu triksnya ya. Karena ya. itu pasti kita apa aja dibikin status ya, apa aja dari mulai quote apa itu kan mancing ya. Benar, Itu mancing. Udah aku jauhin deh handphone. Udah mulai terkontrol. Jadi udah mulai punya kesadaran dari Naik diri lagi. sendiri, boleh pegang handphone nggak pakai. Tidak ada keinginan juga buat curhat-curhat kayak gitu bikin itu di situ. Jadi dari situ aku belajar dunia luar tidak akan berpengaruh apapun untuk aku dan keluargaku. Nice Gitu. one. Ya, ini juga bisa jadi tips and trick buat kita semua yang insertin bahwa ketika mungkin tahu kondisinya lagi nggak baik, justru pada saat tidak baik-baik aja, buat kamu-kamu yang punya kecenderungan untuk curhat di sosmed, mendingan handphonenya jauhin dulu lah. Masak kek, berenang kek, berkebun kek, lakukan apa yang kamu suka di real life, not on social media, supaya nggak membuat keruh semuanya ya. Nah ini ada yang keruh juga sebenarnya komentarnya menurut aku di TikToknya Teh Santi, tapi ditanggapinya dengan lucu. Coba kita cek dulu videonya ya, ini dia. Suami Teteh kan punya simpenan, kalau nggak percaya ya udah. Masa sih? Aku happy banget kalau dia punya simpenan. Dia punya simpenan uang di bank, dia punya simpenan logam mulia, dia punya simpenan tanah dan banyak investasi yang dia simpen. Tuh Teh, TikToknya simpenan apa aja sih? Coba Teteh jawab ke netizen. Jadi itu kan memang seru-seruan aja sih gitu. Sebenarnya aku kan jarang juga nangkepin komentar-komentar. Pas saat itu kayaknya pas ada di otak tuh kayaknya lucu nih kalau dijawab begini. Udahlah dibikin konten itu. Simpenannya ada simpenan rumah, tanah, Kalau misalkan emas. suamiku kalau punya simpenannya ini aku bahagia. Bener dong, ya kan? Kalau Makanya kan. dihampas semua dengan kedamaiannya Teh Santi sendiri. Nah Teh, ini jujur-jujur aja ya, bahwa jarang aku ngelihat orang yang kayak naik, maksudnya kita bisa bilang tuh kaya banget gitu ya, tapi auranya tetap membumi. Kalau Teteh sendiri, aku ngerasanya auranya tetap rendah hati, tetap santai, tetap chill aja, gak ada aura-aura mau nyombong gitu. Kalau Teteh sendiri tuh gimana sih prinsip untuk tetap rendah hati Teh? Iya apa sih yang harus disombongin sebenarnya ya kan semua juga sama aja sih gitu. Ya mungkin ya karena memang dasarnya kita juga kan memang dari nol ya, berjuang dari nol terus di saat misalkan udah ada di titik ini pikiran kita tuh bukan mau apa-apa, tujuan kita cuma pengen bahagiain keluarga, itu aja sih. Itu aja ya, Gitu. jadi itu tetap membuat Teh Santi tetap bisa rendah hati. Iya sebenarnya ya biasa aja sih. Itu aja, makanya kita ngerasain di sampingnya juga luar biasa ya. Luar biasa juga kalau misalnya ngomongin seputar bakso dan juga cabai yang menjadi ciri khas dari seorang Santi Denny. Karena kalau yang satu ini makan bakso,
bukan baksonya dikasih cabe, cabenya dikasih bakso. Dan sekarang di Kingdom of Santi Denny kita hadirkan tukang bakso yang sudah standby untuk Wow. melanjutkan perbincangan kita. Mari kita bridging ke tempat bakso. boleh dong. Let's go. Asik dong. Makan bakso. Ya, aduh seneng banget makan bakso. Ditraktir sama Aitok pemirsa. Let's check it out. Tadi udah nyampe. Khusus buat Teh Santi Waduh. gerobaknya mie ayam bakso Pak De Jumardi sudah hadir. Ini sih udah langganan aku. Tapi coba lihat dulu bentar ya Teh, di depannya ini udah ada foto Kang Denny sama Teh Santi. Mana? Saking langganannya tuh di ujung. Lihat ya Aku baru lihat. Tuh, Serius? kan? Ini Ada. udah langganan aku. Udah Nah, 2 ini ada kali aku budenya. konten makan bakso Pak De Jumardi. Pak De ini. Jum, kalau sampai udah boleh posting mukanya di situ, berarti copyrightnya udah ACC ya. Mari kita coba lihat tuh. Bude. Ayo, silakan. Ini kita mau lihat dong, biasanya Teh Santi tuh pesennya Wow. gimana sih Bude? Yang punya aku yang mana Bude? Yang Soun. Ya. Nah, Teh Santi, jadi Bude ini ciri udah tahu khasnya. udah tahu betul ya. Mm. Jadi kalau aku biasanya pesen Soun pakai togenya mentah. Iu, mantep banget. Karena kalau makan bakso pakai toge Ini mentah buat aku itu ya? enak Iya. banget, Thank ada you. krenyes-krenyesnya gitu. Ini kayaknya dari baunya aja udah beda ya Teh? Udah beda ya. Coba kita agak sedikit berterang kali ya. Nih. Tuh. Nah, tuh bisa dilihat ya. Baksonya tinggal diracik, dikasih sambal, Mm-mm. dikasih bumbu-bumbu lainnya biar makin segar. Biasanya dikasih apa? Mau ikut ngeracik? Iya boleh Ayo, dong, ikut boleh. sini. Nah, Yuk, cus. Nah, Bude, biasanya kalau sambil Teh Santi ngeracik tuh racikannya Teh Santi ada apa aja sih yang khas di sana? Sambelnya mau dilihat, Tuh, silahkan. bisa dilihat nih sambelnya. Tuh, sambelnya 1 mangkok nih ya, tapi nggak mungkin aku masukin 1 mangkoknya ya. Jangan. Habis syuting iTalk pingsan Yuk. Teh Teh Santinya ya. Kita kasih sambelnya Berapa? 1. Saya itu apa sendoknya gede ya saya? 2. Bukan sendok makan ya. 3, udah cukup 3. Tuh, Habis yang penting itu. udah tertutupi ya sama sambel. Tuh. Bude aku mau tanya, biasanya Kang Denny sama Teh Santi itu berapa minggu sekali sih selalu absen ke baksonya Bude ini kapan nih? Nggak tentu ya Bude ya. Kapan aja butuh kita dicari. Ya ampun, gimana sih rasanya jadi bakso langganannya artis gitu kan? Ya ampun, Kang Denny sama Teh Santi. Ih, gemes ya. Kasih cuka ya. Boleh, Biar silakan, ada Teteh. seger-seger kasih cuka. Apa yang Tuh. Teh Santi sama Kang Denny suka dari baksonya Bude ini? Pak De Jum ya nama baksonya ya? Iya, suka sih, semuanya suka. Karena aku tuh seneng bakso gerobakan. Jadi kalau misalkan makan bakso itu kayaknya lebih nikmat kalau makan bakso di bakso gerobakan. Kenapa? Ada bedanya apa Khas sih? aja gitu Khas rasanya bakso ya. aja ya. Iya, terus kita kasih kecap lagi. Wow. Tadi udah dikasih saus sama kecap ya Bude. Cuma biar lebih kental. Gila Tuh, sih, gua ngeliatnya ini aja udah langsung kepanasan ya. Udah dikasih sambel, Mm-mm. udah dikasih saus. Bisa dilihat perbedaannya, mana yang pro, mana yang tidak pro ya. Coba, Luar biasa. Kita coba di sini. Oke. Nah. Nah, ini Nih. bisa dilihat ya perbedaan warna kuahnya sungguh signifikan. Aku langsung kayak mata gue pedes ngelihat baksonya Teh Santi ya. Kita aduk ya. Kita aduk si baksonya. Aduh seneng deh nih cuti makan-makan gini nih sering-seringnya Aitok ya mampir ke rumahnya Teh Santi makan bakso. Udah kental kan sama sambel, sama saus, sama kecap, sama cuka. Wanginya tuh udah. Udah Jadi khas banget sih. kalau aku tuh khasnya misdasem. Apa tuh? Amis lada hasem. Aduh, gemes banget. Iya. Aku ngelihat kuah kamu sih enak banget sih jujur sih. Coba, Aku kita kayak coba. udah pas. Masya Allah enak Tapi aku banget. boleh cobain nggak sih? Boleh, Aku boleh, walaupun boleh. aku kepedesan ya. Oh iya ya, enak banget ya. Ibu, aku boleh minta saus sama kecapnya nggak sih Bu? Kenapa Enak bisa kan? enak banget ya? Tapi Teh Santi tuh, mampus gue Pedes keselak. ya. Udah pedes. Dikit aja. Dah, sop sama kecapnya. Oke, Teh Santi itu makanan kaki lima favoritnya adalah bakso dan kenapa harus bakso Teh? Karena Apa ada sebenarnya nggak history? mesti harus Thank bakso you, sih. makasih. Cuman karena aku dari kecil itu emang makan bakso. Jadi mamaku kan ngajar nih. Iya. Dari dulu tuh kalau mama ngajar di rumah nggak ada mbak, nggak ada siapa-siapa, cuma aku sama adik-adik aku. Iya.
Mama nggak keburu masak, Mama cuma nyimpan Nitip. uang. Di tukang bakso. Ini Sumpah. enggak Di mana? di rumah. Oh, di rumah. Oke. Di rumah cuma nih Mama nggak masak nih, terserah mau beli apa. Beli apa? Mama misalkan naruh uang 1.000 gitu. Aku Berdua iya, sama adik aku adekmu. kan. Nah pikirku kan yang makanan yang bisa dicampur sama nasi enak ya Bakso. Oh, Jadi aku oke. selalu dari kecil jajan bakso. Jajan bakso Pakein ikoniknya. nasi. Kalau mamaku dulu dia tuh sampai naruh duit di tukang nasgor, tukang apa, kayak 100.000. Pokoknya kalau misalnya anak gue kelaparan atau tiba-tiba dia ketemu di komplek lagi jajan, kasih ya ini gue udah tabungin uangnya. Kayak gitu, sama gitu ya. Teh itu racikannya udah pas banget. Udah Coba plong kita ya, makan kita kali ya. Aku makan juga ya. pengen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku Ini juga. so'onya pakai toge mentah. Aduh, kasihan ya yang di belakang kamera ya. Aku juga di sini di samping langsung terkesima. Gila ya gue. Enak banget. Kesamaan kita nggak suka mie kuning ya Teh ya. Iya. Aku juga tim ini sih, tim mie putih. Tim mie putih ya. Bihun atau soun ya. Coba Soun. aku penasaran nih baksonya Pak D ini. Ya. No wonder sih. Kuahnya tuh kayak tik gitu ya Teh ya. Kamu biasanya pesen di bakso Pak D ini bakso apa? Bakso urat, bakso telur, bakso biasa, atau baksonya apa? Aku lebih suka bakso uratnya sih. Tapi kalau aku kalau makan nggak ada mannernya ya. Ini nggak apa-apa Maaf Teh. ya. Namanya kan juga Semangatnya kita tuh reality gitu ya. Tapi kamu tuh termasuk orang kalau menurut aku ya, yang kalau orang makan sama kamu tuh jadi kita kayak nafsu makan gitu kan, ada kan? Yang kayak ngeliatannya kayak anjir enak banget gitu ya. Kalau Kang Denny paling seneng makanan gerobakan makanan apa? Kalau kamu kan ciri khasnya bakso, kalau Kang Denny? Bubur, bubur ayam. Tim diaduk apa nggak diaduk? Nggak diaduk. Nggak diaduk, kamu? Diaduk dong. Apa Gua tim nggak- rasanya makan bubur nggak diaduk? Gue tim nggak diaduk sih, gue kayak tim Kang Denny sih. Jadi kalau yang mau dimakan aja baru diaduk. Kan aneh rasanya, kita nyeroknya sambal ya rasanya rasa sambal aja. Kita nyeroknya kecap rasanya kecap aja. Kalau diaduk kan lebih berbaur ya. Iya betul sekali. Halo Kang Denny, boleh menjadi pendukung saya pada challenge kita kali ini ya. Tapi dia kalau ngelihat aku makan bubur diaduk, dia geli. Kenapa? Iya, kita agak-agak Emang geli. enak makan begitu, lihat aja tampangnya aja begitu udah. Nah, kalau Kang Denny sama Teh Santi biasanya kalau makan makanan gitu, referensi tempatnya dari mana Teh? Banyak sih. Ada yang dari teman, kadang aku cari-cari di Google. Nah, terus kalau bikin konten itu kan kayak bener-bener ini banget kan, rame banget kan Iya, konten kalau makanan Teh Santi. kalau konten aku rata-rata random. Oh, oke. Rata-rata random. Jadi aku jalan kemana, aku bisa menilai makanan itu misalkan dari gerobaknya. Apa yang bikin beda? Gerobaknya apa? Iya, misalkan dilihat dari gerobaknya, tampilan baksonya, kayaknya enak deh ini. Coba berhenti. Coba apa? Terus aku coba makan, sekalian pembuktian. Oh bener enak. Atau enggak, ternyata zong. Coba apa? Dari mungkin warna baksonya, Iya. warna tinta gerobaknya, apa? Kasih kita tips dari Teh. warna bakso dan tekstur bakso tuh udah kelihatan. Jadi gimana yang kayaknya nggak bakalan zong tuh apa? Kayak misalkan warna baksonya itu misalkan yang kan kalau ada yang putih banget, kalau yang putih banget itu ada yang lebih putih gitu ya. Itu biasanya tepungnya lebih banyak jadi baksonya kurang kenyal. Oke. Teh punten aku tutup. Ada yang warnanya tuh agak-agak nggak hitam ya, tapi agak-agak coklat gitu. Ini kayak gini nih. Berarti itu dagingnya lebih banyak dan dagingnya lebih berasa. Gitu. Kalau misalnya warna gerobak ada nggak Teh? Kan tadi kalau itu kan warna bakso, kalau warna gerobak mungkin Warna gerobak- lebih kepada tim hijau, Iya. tim biru, tim silver atau tim apa gitu Kalau mungkin. mie ayam aku lebih ke warna tim biru ya. Mie ayam gerobak biru tuh. Iya. Kalau bakso? Kalau bakso biasanya coklat. Gerobak coklat, tapi si Bude ini lagi ganti warna jadi hijau. Nggak apa-apa, nanti mungkin hijau tambur merah warnanya coklat ya. Mungkin kan di separate gitu ya. Iya. Tapi kalau Teh sendiri gimana sih ngatur jadwal buat bikin konten? Karena kan vlognya tuh apa tuh hampir tiap hari ya Teh? Gimana tuh? Kalau untuk konten, justru aku senang bekerja jadi YouTuber ya. Karena apa? Karena waktu bisa kita sesuaikan, Betul. kita atur sendiri gitu. Bikin konten, makan apa, Apalagi segala Teh Santi macam. hobi makan juga ya kan? Bisa ajak anak, Iya. bisa sambil kita ngasuh, sambil ngomong anak, sambil apa gitu. Jadi Terus? tidak meninggalkan banyak waktu untuk suami dan Ya, anak-anak. benar. Tapi bisa sambil bekerja. Kalau untuk konten lain selain konten makan, aku ada bikin beberapa konten. Ada konten family, ada juga konten aku bikin
cover lagu. Cocok loh. Biduan Garut beraksi kembali. Ya itu untuk mengobati salah satu rasa kangenku di dunia tarik suara ya. Daripada kan nggak terlaksana rekaman di dapur rekaman. Nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Aku rekaman di dapur aku Dapur aja. nggak apa-apa, dapurnya soalnya seperti dapur rekaman ya. Tapi Teteh ini termasuk orang yang jarang collab sama artis lain loh. Artisnya adalah Lili Cagur dan juga anaknya. Dan juga kayaknya memang gimana tuh, kenapa kok jarang terlihat kolaborasi sama artis lain Teh? Enggak, kalau aku tuh orangnya tuh segenan. Sebenarnya pengen sih collab banyak collab. Jadi kalau misalkan belum ada orang yang menawarkan untuk collab, biasanya aku takutnya takut ganggu, takut dianya memang sibuk nggak ada waktu. Iya. Jadi kalau ada beberapa yang udah collab itu pun misalkan dari pihak sana yang menawarkan duluan, boleh nggak Teh collab? Oh dengan senang hati. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk collab. Aku mah senang aja untuk collab. Tapi karena aku orangnya nggak enakan, jadi aku mau collab sama orang tuh ngelihat waktu, ngelihat situasinya dulu. Gitu. Iya. Teh Santi sambil menikmati suapan terakhir, mungkin terakhir ya aku mau nanya sama Teh Santi. Kita ngelihat Teh ini seorang wanita yang luar biasa menjalankan peran sebagai istri, checklist, sebagai ibu, checklist, di dunia sendiri juga sebagai seorang wanita juga checklist. You keep productive, you keep make something that make you happy. Karena kunci dari ada yang bilang gini, happy mom and happy life sama dengan equal with happy family. Mungkin terakhir Teteh mungkin mau dikasih ujangan dari Teteh, pesan-pesan terutama bagi ibu-ibu yang sekarang mungkin new mom atau mungkin newbie banget nih ngurusin anak supaya tetap happy sebagai person tapi juga happy sebagai seorang istri, ibu dan juga tiang bagi rumah tangga. Ya dijalanin aja sebenarnya, dijalanin aja, dinikmatin apapun itu, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Carilah kegiatan positif yang bisa bikin kita happy. Lebih baik kan kalau misalkan hal yang kita kerjakan itu positif dan menghasilkan. Itu dia yang paling penting betul. ya. Prinsip hidup seorang Santi Deni apa sih? Apa ya? Prinsip hidup aku sih ya dinikmatin aja. Dinikmati aja naik turunnya sehingga semesta Betul. juga memberikan yang terbaik buat Betul, Santi Deni betul. ya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Santi Deni. kasih. Teteh hatur nuhun kita udah boleh mampir ke sini, Sama-sama, diajak makan bakso, sama-sama. cerita-cerita mengenal Santi Deni lebih dalam lagi. Jangan kapok kalau kita mampir lagi ya. Ditunggu. Ditunggu. Siapa tahu next kita langsung konten masak barengan sampai sama Santi Deni. Iya. Dan sekarang Teh Santi, aku mau menikmati bakso. Jadi sampai berjumpa lagi di episode Aitek berikutnya. Bye.